Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, NIT 2543033, jurusan D4 KLK. Di sini saya akan menjelaskan 10 materi yang berkaitan dengan automation skill. Materi pertama itu konsep kerja manual, semi-otomatis, dan otomatis. Apa itu manual? Yaitu pengoperasian sepenuhnya dilakukan oleh manusia tanpa bantuan sistem mekanik dan elektronik dan membutuhkan investasi langsung dan keahlian penuh dari operator. Adapun keunggulannya yaitu kontrol penuh atas proses, biaya implementasi awal rendah, dan potensi kesalahan manusia lebih tinggi. Yang kedua yaitu semi-otomatis. Semi-otomatis antara kontrol manusia dan sistem otomatis, dan sistem menggunakan sensor dan aktuator untuk membantu sebagian proses dan mengurangi beban kerja manusia. Adapun keunggulannya yaitu mengurangi beban kerja operator, efisiensi lebih baik dibandingkan manual dan membutuhkan pengawasan manusia. Yang ketiga yaitu otomatis. Otomatis adalah proses berjalannya sepenuhnya oleh mesin tanpa investasi manusia secara langsung dan diprogram untuk melakukan tugas secara mandiri dan berulang. Adapun keunggulannya yaitu kenyamanan dan konsistensi maksimal, tingkat kesalahan manusia sangat rendah, dan biaya implementasi awal lebih tinggi. Materi kedua yaitu konsep dan fungsi sensor dalam sistem otomasi. Definisi sensor: perangkat yang mendeteksi perubahan fisik, kimia, atau listrik di lingkungan. Ini mengubahnya menjadi sinyal terukur dan untuk diproses oleh sistem. Fungsi krusial dalam otomasi: memantau kondisi secara real-time, menyediakan data input untuk sistem kendali, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi produksi. Mata dan telinga sistem: sensor adalah mata dan telinga. Sistem otomasi memungkinkan pengambilan keputusan otomatis oleh PLC atau komputer industri untuk menjaga proses tetap optimal dan aman. Sensor adalah tulang punggung dari setiap sistem otomasi modern, mengubah dunia fisik menjadi data yang dapat diproses dan ditindaklanjuti. Tanpa sensor, otomasi tidak akan dapat berfungsi secara efektif. Materi ketiga itu konsep Human Machine Interface atau HMI. Definisi HMI: HMI adalah jembatan digital yang menghubungkan manusia dengan mesin atau sistem, memungkinkan penggunaan untuk memantau, mengontrol, dan berinteraksi dengan perangkat secara efektif dan intuitif. Fungsi utama yaitu input data dari pengguna ke mesin, pemrosesan data oleh sistem, dan menampilkan informasi secara visual, grafik, atau indikator, dan memfasilitasi interaksi pengguna yang intuitif. Adapun keunggulan dari HMI yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan. Materi keempat yaitu konsep dasar di sistem otomasi gate di pelabuhan. Sistem ini menjadi proses keluar masuknya kendaraan lebih efisien dan aman. Ini adalah fondasi dari pelabuhan modern yang bergerak secara cepat. Definisi otomasi gate: teknologi gerbang otomasi yang mengatur keluar masuknya kendaraan di pelabuhan secara elektronik, meminimalkan investasi manual dan mempercepat alur. Fungsi utama yaitu mempercepat registrasi dan verifikasi kendaraan, mengurangi antrian, serta meningkatkan keamanan dan pengawasan di pintu masuk dan keluar pelabuhan. Materi kelima yaitu digitalisasi administrasi pelayaran era modern di Indonesia. Transformasi digital telah merevolusi administrasi pelayaran di Indonesia, membawa efisiensi, transparansi, dan daya saing. Inisiatif ini tidak hanya modernisasi, tetapi juga mengukuh posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim global. 1. Inaportnet, sistem layanan tunggal elektronik yang mengintegrasikan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan utama seperti Tanjung Priuk, Belawan, dan Makassar sejak 2016. Kedua yaitu Sipandu, sistem informasi pelayanan pandu kapal yang terinteraksi dengan
INA-Portnet. Si pandu meningkatkan efisiensi pemantauan kapal dengan digitalisasi proses pencernaan hingga ekuasi, mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas pelabuhan secara signifikan. 3. Gerbang otomatis Pelindo. Implementasi gerbang otomatis di 29 pelabuhan pada tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan mempercepat arus barang dan kapal secara dramatis, mengurangi antrian, serta meminimalkan proses korupsi, mewujudkan pelabuhan bebas hambatan yang efisien. Keempat, yaitu regulasi pendukung. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur pemasangan sistem identifikasi otomatis kapal AIS. Regulasi ini sangat krusial untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia. Kelima, yaitu dampak nyata digitalisasi. Digitalisasi ini telah berhasil menurunkan biaya logistik nasional hingga 1,6%, meningkatkan transparansi secara signifikan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini dicapai melalui jaringan pelabuhan terintegrasi dan standar pelayanan modern. Materi ke-6 yaitu penerapan otomasi dalam supply chain maritim. Revolusi efisiensi dan keamanan. Otomasi mengubah rantai pasok maritim dengan menghentikan proses manual menggunakan robotika, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem digitalisasi canggih. Inovasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat keamanan di laut. 1. Efisiensi biaya dan produktivitas. Kapal otonom dan pelabuhan otomatis dapat menurunkan biaya operasional hingga 25-55% dan meningkatkan produktivitas 10-35%. Kedua, optimalisasi jadwal. Teknologi AI memprediksi waktu kedatangan kapal secara akurat, mengoptimalkan jadwal dermaga, dan mengurangi waktu tunggal kapal. Ketiga, keamanan navigasi. Sistem kontrol terminal terinteraksi memungkinkan pengelolaan real-time, meningkatkan keamanan navigasi, dan mengurangi kecelakaan laut. Keempat, pengurangan emisi karbon. Kapal otonom generasi berikutnya dapat mengurangi emisi karbon hingga 11% dan mendukung transisi hijau di sektor maritim. Studi kasus dan manfaat tambahan. Koridor pelayanan telah menerapkan sistem otomasi canggih, menunjukkan bagaimana ketahanan dan berkelanjutan logistik laut dapat ditingkatkan secara signifikan. Tantangan menuju Port 4.0. Masa depan rantai pasok maritim adalah digitalisasi, otomasi, dan berkelanjutan. Kunci desain global di era industri. Materi ke-7 yaitu penerapan database sederhana untuk manajemen data logistik. Manajemen logistik adalah tulang punggung setiap operasi yang melibatkan pergerakan barang. Proses ini mengatur alur barang, informasi, dan sumber daya pemasok ke konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan pengiriman dan tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan biaya yang efisien. Pentingnya database sederhana dapat menggantikan pencatatan manual yang rentan kesalahan dan lambat. Database sederhana memungkinkan penyimpanan data pengirim, stok, dan transaksi secara struktur dan mudah diakses. Akselerasi keputusan, mempercepat pembuatan laporan dan mengambil keputusan yang didasari oleh data akurat, meningkatkan responsivitas dan operasional. Efisiensi dan akurat, mengurangi kesalahan pencatatan, meminimalkan kehilangan data, serta meningkatkan transparansi dan kemudahan monitoring logistik secara real-time. Manfaat nyata penerapan database, yaitu efisiensi waktu dan tenaga dalam pengolahan data logistik, minim kesalahan pencatatan dan risiko kehilangan data penting, transparansi dan kemudahan monitoring proses logistik secara real-time, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang akurat. Penerapan database sederhana adalah langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas operasional logistik. Ini sangat cocok bagi usaha kecil menengah atau UKM dan instansi yang ingin bertransformasi digital tanpa harus menghadapi biaya besar dan kompleksitas tinggi dari sistem yang lebih rumit. Materi ke-8 yaitu implementasi Internet of Things pada monitoring kargo dan kapal. Fasilitasi real-time end-to-end. IoT
mengintegrasikan sensor canggih dan teknologi AIS kapal untuk memantau lokasi kargo dan kapal dari darat hingga laut secara langsung, menghilangkan ketidakpastian dan mempercepat respon. Pemantauan kondisi kargo yang presisi. Sensor IoT memonitor suhu, kelembapan, getaran, dan status pintu kontainer, sangat penting untuk barang mudah rusak seperti farmasi dan makanan segar, dengan notifikasi instansi jika terjadi penyimpanan. Keamanan dan pencegahan kerusakan. Teknologi RFID dan sensor pintu mendeteksi akses tidak sah dan potensi kerusakan skala pengiriman, mengurangi risiko kehilangan dan klaim kerugian finansial. Optimasi operasional kapal. IoT juga memantau konsumsi bahan bakar, emisi, dan kondisi mesin kapal secara real-time, memungkinkan perawatan prediktif dan menghemat biaya operasional sekaligus mendukung kepatuhan regulasi lingkungan. Dampak nyata di industri maritim. Contoh implementasi seperti Seavantage dan GoATech menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 30%, pengurangan keterlambatan pengiriman, dan peningkatan keamanan kargo yang signifikan. Masa depan logistik laut. IoT membuka jalan bagi kapal otonom, pengolahan rantai dingin yang lebih baik, dan pelaporan otomatis yang mempercepat proses bisnis serta meningkatkan transparansi bagi semua pemangku kepentingan. Materi ke-9 yaitu Smart Port and Green Shipping, masa depan industri maritim berkelanjutan. Smart Port atau optimalisasi teknologi. Smart Port mengintegrasikan teknologi canggih seperti IoT, AI, blockchain, dan otomasi untuk mempercepat bongkar muat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan. Pelabuhan Rotterdam dan Singapura telah menjadi contoh nyata dalam menurunkan emisi GHG melalui digitalisasi. Green Shipping atau kapal ramah lingkungan. Green Shipping mengadopsi kapal dengan desain hemat bahan bakar, sumber energi bersih, serta teknologi pemantauan emisi berbasis AI dan IoT. Ini mendukung target IMO untuk mengurangi emisi dan mencapai net zero pada 2050. Inovasi dan implementasi. Inovasi seperti kapal heat reader dan sistem pemantauan performa pintar secara signifikan menekan konsumsi bahan bakar. Implementasi onshore power supply memungkinkan kapal menggunakan listrik bersih saat berlabuh, mengurangi polusi udara dan kebisingan di pelabuhan. Tantangan dan solusi. Tantangan utama mencakup investasi awal yang tinggi dan kebutuhan regulasi terpadu. Namun kolaborasi global yang kemajuan teknologi membuka jalan bagi transformasi maritim yang lebih hijau dan efisien. Ini adalah kunci strategi untuk berkelanjutan. Materi ke-10 yaitu sistem keamanan dalam sistem otomasi pelabuhan. Regulasi kunci. Kewajiban pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis untuk kapal di perairan Indonesia. Hal ini secara signifikan meningkatkan pengawasan dan keamanan navigasi, memastikan setiap kapal teridentifikasi dan terlacak untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Teknologi otomasi dan keamanan. Implementasi Internet of Things di Terminal Teluk Lamong, memperkuat pengawasan aset dan aktivitas melalui sensor RFID dan GPS. Ini mempercepat proses logistik sekaligus mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, sistem informasi pelayanan pandu kapal (SIPANDU) yang terintegrasi dengan INAPORTNet digitalisasikan proses pemantauan kapal, meningkatkan fasilitas dan respon keamanan secara real-time. Dampak nyata. Otomasi ini menghasilkan peningkatan keamanan operasional pelabuhan dengan pengurangan kecelakaan akibat pengawasan yang lebih ketat dan sistem otomatis yang andal. Selain itu, efisiensi program bongkar muat dan penggerakan kapal yang mendukung kelancaran arus barang dan penumpang, menurunkan biaya logistik nasional hingga triliunan rupiah. Kesimpulan, otomasi pelabuhan dengan sistem keamanan terintegrasi bukan hanya soal teknologi, tetapi fondasi utama untuk keselamatan pelayaran, perlindungan aset dan daya saing pelabuhan Indonesia di era digital. Ini adalah langkah maju untuk masa depan maritim yang lebih aman dan efisien.